Salam Skapsa, bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada kesempatan kali ini pelajaran instalasi motor listrik kelas 12, kita akan mulai membahas mengenai smart relay. Apa saja yang kita bahas? Tentunya mengenai apa itu smart relay, fungsi dari smart relay, bahkan kita akan membahas mengenai perbedaan kontrol atau sistem pengendali motor listrik dari smart relay dan juga pengendali manual menggunakan kontaktor. Nah, untuk itu simaklah materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, kita akan masuk ke materi instalasi motor listrik kelas 12. Namun sebelum itu alangkah lebih baiknya kalau kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan barokah untuk kedepannya. Nah, silahkan siapkan peralatan tulisnya, ya. Jadi bolpen dan buku tulis utamanya, karena kalian harus menali ilmu dengan mencatat. Saya pikir seperti itu. Kita akan mulai membahas mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah memahami konsep dari spesifikasi smart relay. Jadi spesifikasi nanti kalian harus mengerti bagaimana cara membedakannya dan memilihkannya. Mengenal jenis-jenis dari smart relay. Jadi smart relay nanti ada berbagai jenis, akan saya sampaikan satu persatu. Mengenal jenis-jenis smart relay. Mohon maaf, ini seharusnya tentang karakteristik dari smart relay ya. Jadi di sini ada karakteristik. Kemudian memahami. Jadi kalau mengenal kalian cukup mengetahui, kalau memahami harus benar-benar mendalami dari materi tentang karakteristik dari smart relay. Kenapa kita belajar seperti itu? Karena perancangan kebutuhan kita dengan smart relay yang kita gunakan harus sesuai. Memilih smart relay sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang akan kita lakukan pada perancangan harus disesuaikan. Karena apa? Efisiensi waktu, efisiensi sistem, dan efisiensi dari ekonomi. Oke. Smart relay. Ya, di sini kebetulan smart relay yang saya ambil adalah Zelio. Tipe Zelio. Zelio ini adalah smart relay yang dikeluarkan oleh Schneider. Jadi salah satu contoh gambar smart relay adalah seperti ini, digambar. Kalau semuanya ini adalah gambar lengkapnya. Terus kemudian di sebelah sini kalian bisa lihat adalah salah satu contoh pemrograman smart relay Zelio menggunakan ladder. Sistem pemrogramannya adalah ladder. Apa sih yang kita bahas? Perbedaan sistem yang pertama, spesifikasi dari smart relay, bagian-bagian, jadi termasuk bagaimana nanti menyatukan antara input dengan output serta Zelio-nya, serta bagaimana apa saja pemanfaatan Zelio Smart Relay pada dunia industri. Insya Allah akan kita bahas. Nah, di sini perbedaan sistem kontrol motor listrik dari manual kontaktor dan smart relay. Sebenarnya saya maksud dengan manual kontaktor di sini adalah pembuatan logika menggunakan kontak bantu dari kontaktor ataupun beberapa peralatan penunjang lainnya, seperti yang telah dijelaskan kelas 11 peralatannya. Smart relay di sini. Nah, di situ nanti akan dijelaskan bahwasanya smart relay Zelio untuk kontrol 3 pas sebenarnya akan memanfaatkan juga kontaktor. Jadi bukan hanya smart relay langsung ke beban, tapi juga memanfaatkan kontaktor. Bedanya apa? Di bagian pemrogramannya. Selain itu apa? 1. Logika berdasarkan perancangan hardware. Jadi bagaimana kalian menyusun hardware itu adalah sangat penting untuk membangun sebuah logika pada kontaktor. Tapi kalau di Zelio Smart Relay, logika perancangan kita buat dari software. Jadi kontaktor sebagai alat bantu pemutus hubung daya. Ya, jadi logika yang lainnya digunakan untuk
dari software dan dapat disimulasikan. Apakah sudah betul atau belum betul? Kemudian perancangan dan pembuatan logika di sini saya sampaikan tadi adalah menyeluruh menggunakan hardware. Jadi ketika kalian salah kondisi ya dari misalkan NCNO atau dan seterusnya pada hardware, maka seluruh logika pemrograman akan terhenti dan sistem tidak akan berjalan. Nah, yang di sini adalah menggunakan perangkat smart relay. Jadi di satu perangkatnya saja, satu perangkat smart relay yang saya tampilkan tadi, kalian bisa membangun logika di sana. Jadi ketika logika salah, kalian tinggal memasukkan logika ke satu perangkat. Selama input dan output dari Zelio sudah tertata dengan rapi dan benar. Logika terbatas. Nah, jadi karena kemampuan hardware itu tersusun, maka logika yang masuk di sana adalah terbatas. Maksudnya terbatas apa? Tidak bisa membandingkan, tidak bisa melakukan pemrograman aritmatika dan pemrograman yang lainnya. Nah, dari sini Zelio bisa membandingkan sebuah logika. Jadi misalkan nanti memilih apakah ini nanti sensor conveyor ya, pemilihan apel ukuran segini akan masuk ke lubang 1, ukuran segini masuk ke lubang 2 dan seterusnya. Nah, pembandingan seperti itu bisa dilakukan pada Smart Relay Zelio. Nah, di sini saya berikan beberapa tips, satu tips ya maksudnya, untuk menentukan tipe Zelio Smart Relay. Jadi maksudnya tipenya, cara membacanya, dan apa maksud dari tipe tersebut. Nah, ini salah satu contohnya. Misalnya ada SR3B261FU. Nah, ini salah satu contoh dari tipe Zelio. Langkah pertamanya silakan diperhatikan ya. Kita harus mengetahui dulu. Tipe ini biasanya tertulis di body Zelio ataupun di DOS ataupun ketika pemrograman ya. Jadi antara software dengan hardware Zelio-nya nanti harus sinkron. Ketika kalian menggunakan hardware seperti ini, maka pemrogramannya harus sesuai. Langkah kedua adalah cocokkan dengan keterangan di samping. Maksudnya di samping adalah yang di sini ya. Keterangan-keterangan mengenai pembacaan. Contoh SR. Nah, SR di sini adalah maksudnya Smart Relay ya. Ini berapa SR? 3. Berarti 3 adalah tipe moduler. Apa moduler dan kompak? Nanti akan kita bahas. Kemudian ada B. B kita cocokkan ke tabel sini. Nah, dengan display unit tidak ada waktunya. Dengan display unit ada waktunya. Tanpa dan seterusnya. Ya. Jadi keterangannya berada di sini. B261. 26 adalah I/O. Itu apa? Input dan output. Nah, tapi ketika kita bicara dengan seorang instalatir biasanya adalah I/O, input, output. Jadi kemudian kita baca nomor 1. Nah, 1 adalah output, jenis outputnya berbentuk relay atau transistor. Ya. FU kita baca kembalikan ke sini. Ini maksudnya apa? Di sini adalah tipe Zelio Smart Relay yang berjenis modular, mempunyai display dan jam, ya. Kemudian mempunyai input dan output berjumlah 26. Bentuk input dan outputnya apa? Bentuk outputnya adalah relay. Ya. Kemudian supply-nya FU di sini menggambarkan supply. Maksudnya dari supply adalah Zelio ini untuk bekerja butuh tegangan berapa? 24K, 12K atau AC 100 sampai 240 atau AC 24 volt. Jadi ketika kalian menggunakan FU, kok kalian menggunakan sumber DC, maka tidak akan bisa jalan. Begitu sebaliknya. Di sini tertulisnya adalah
BD, ya, tertulis BD, tapi yang kalian gunakan adalah AC, maka yang terjadi adalah Zelio akan rusak. Ya. Penjumlahan fungsi dari output ini nanti adalah sesuai dengan fungsinya. Kalau kita cukup membutuhkan output untuk menggerakkan motor saja, berarti ada satu output ya satu, dua. Lah, Pak, kalau saya beli Zelio yang outputnya 20, input outputnya 26, saya gunakan padahal keperluan saya cuma 12, apakah boleh? Boleh, ya. Tetap boleh, tapi kurang efisien dalam segi ekonomisnya, ya. Jadi di sini sebagai seorang instalatir kita mencoba untuk membuat atau merancang instalasi, ya, sesuai keinginan kita dengan dana yang minimum tapi hasilnya adalah maksimum, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal ya yang bisa kalian perhatikan, mode compact, mode modular. Ya. Jadi di sini ada perbedaan. Apa saja perbedaannya? Bisa terlihat langsung, ya. Ada LCD-nya apa enggak? Ya kan gitu. Ada tombol programnya apa enggak? Ya. Jadi ada beberapa perbedaan. Fungsinya tetap sama. Cuma perbedaan ini yang membuat kita menentukan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang harus bisa diprogram, maka harus beli yang tipe disesuaikan. Perbedaan dari modular adalah dapat ditambahkan input dan output lagi. Cuma maksimalnya adalah 40. Jadi kalau di sini tadi adalah 26 ya, kita bisa tambahkan 14 IO lagi untuk memaksimalkan kinerja dari Zelio. Terus kemudian bisa dimonitori dengan jarak jauh. Ini adalah kelebihan dari tipe modular. Jadi ketika monitor jarak jauh ini dilakukan ketika kalian menambahkan modem pada Zelio Smart Relay. Nah, yang di sebelah ini adalah kelebihan dari Zelio daripada manual. Dapat diprogram menggunakan software. Jadi ketika kalian sudah melakukan instalasi, sudah semua sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi programnya masih salah. Bisa kalian, maksudnya di tengah jalan mengalami kesalahan program, bisa kalian transfer lewat aplikasi tanpa mengubah hardware yang telah terpasang di panel ataupun tempat yang lainnya. Ataupun kalian bisa kalau perubahannya adalah simple, mengubah NONC dalam satu ladder saja, kalian bisa melakukannya di front panel yang terdapat pada Zelio. Nah, ini khusus untuk modular. Waktu implementasi cepat. Kenapa cepat? Karena perancangan akan langsung ditata dan input langsung masuk ke Zelio. Jadi di sana selama perakitannya benar maka akan cepat lah. Dan ini lebih simple. Karena apa? Tinggal plug and play. Dipasang, lepas, pasang, lepas bisa. Tanpa mengubah seluruh rangkaian instalasi. Dapat dimonitor jarak jauh ya. Untuk beberapa hal. Fleksibel. Nah, maksud fleksibel adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Zelio bisa kalian ubah programnya tanpa mengubah hardware yang sudah terpasang. Jadi bisa ditransfer lewat PC. Pemrograman FBD ladder. Nah, FBD ladder ini sangat, kenapa ada dua pemrograman FBD dan ladder. Nah, dengan menguasai ini maka pemrogramannya bisa lebih lengkap. Fast counter. Jadi ketika ada, misalkan kita menggunakan untuk counter barang, jatuh berapa kali. Nah, di sini nanti akan cepat. Bahkan ketika kecepatannya sangat tinggi sampai 1 kHz cukup. Fasilitas program banyak, ada timer, ada clock dan seterusnya. Jadi kelebihan-kelebihan tersebut bisa didapatkan menggunakan satu alat yang namanya Smart Relay. Tapi kalau menggunakan manual apa bisa? Bisa. Tapi harus diperhatikan atau ditambahkan peralatan-peralatan yang lainnya. Nah,
diperhatikan di sini ya. Ada beberapa hal, ada nomor 1 sebagai lubang untuk baut, karena apa? Saya pikir Zelio pasti akan ditempelkan pada sebuah panel. Kemudian di sini ada input, lah ini nanti bisa kalian isi sesuai dengan tipenya, ada FU tadi, ada JD, ada BD dan seterusnya ya. Jadi harus disesuaikan. Kalau maunya adalah AC harus AC berapa volt, kalau DC ya DC berapa volt. Nah, nomor 3 adalah koneksi input. Input ini ada 2 jenis input nanti ya, ada analog, ada digital, bisa kita lakukan kalau sudah masuk ke materi selanjutnya. Sama ya, di sini 1, 2, 3. Nah, nomor 4 di sebelah di tipe compactnya nggak ada, nomor 4 ada LCD ya, jadi itu salah satu perbedaannya. LCD-nya ini nomor 4 ya, display 4 baris 18 karakter, jadi kalian bisa cukup lebar untuk melakukan pemrograman manual menggunakan tanpa menggunakan software ya. Slot koneksi. Nah, slot koneksi di keduanya ada, fungsinya untuk apa? Memberikan atau mengkomunikasikan antara Zelio dengan PC. PC-nya buat apa? Program. Ya. Untuk membuat sebuah perancangan program. Kemudian ada tombol pemrograman. Nah, ini tidak semuanya ada, nomor 6 ya. Hanya ada pada tipe modular. Terminal koneksi output nomor 7. Nah, output di sini beberapa jenis. Nanti akan kita bahas kalau sudah masuk pada pembahasan output. Ada, kalau di awal tadi ada relay, ya, ada transistor. Tentunya masing-masing output memiliki fungsi dari yang berbeda-beda. Jadi seperti ini, ya. Jenis-jenis outputnya nanti juga bentuknya akan berbeda, tapi untuk pengawatannya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ya, saya berikan pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah coba kalian jelaskan secara singkat ya. Jadi dijelaskan secara singkat saja, tidak perlu panjang-panjang, tapi harus menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Apa sajakah keuntungan melakukan pemrograman menggunakan Zelio Smart Relay? Jadi perancangan instalasi dari motor, jadi keuntungannya apa saja? Itu nomor 1. Nah, untuk nomor 2, untuk yang bagian nomor 2, tolong kalian cari pengertian dari input masukan ya, terminal masukan analog dan digital. Nah, yang ketiga, kalian boleh bertanya. Ya, ini cukup wajib sih, karena saya pikir masih banyak hal yang perlu kalian ingin ketahui. Jadi ada 3 soal saja. 1 tadi mengenai keuntungan ya, untung dari Smart Relay. Yang kedua, pengertian dari analog dan digital. Yang ketiga adalah silahkan bertanya. Itu nanti ditulis di buku tulis dan diupload di Google Classroom. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah belajar dan menyimak. Semoga yang kita lakukan hari ini bisa barokah ya. Jangan lupa kita tutup dengan berdoa. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai Smart Relay. Nah, jangan lupa untuk tugas silahkan dikerjakan di bukunya
dan dikumpulkan di Google Classroom. Saya ingatkan lagi, jangan sampai terlambat. Seperti itu. Untuk mendukung program ini, jangan lupa like dan komen, serta klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Nah, share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.